Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaki juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaki menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baehaki, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke Sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi.
Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan sedikit bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini, wartawan Tribun Priangan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini, Pak? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja di wilayahnya? Tugasnya adalah yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga, ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%.
Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc. Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering, Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaki juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaki menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000.
Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baihaqi, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke Sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Komplek Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Komplek Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Heriat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Yustina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini, Pak? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja yang di wilayah
Tugasnya adalah yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28, jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga, ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc. Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering, Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaki juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas,
kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baihaqi, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024, karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan sedikit bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara.
Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini, wartawan Tribun Priangan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja di wilayah ini? Tugasnya adalah, yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga, ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc. Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering,
Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk Boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk Boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta, dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman, pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaki juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaki menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baehaki, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke Sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik
dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Komplek Islamic Center, Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Ong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan sedikit bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Ong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Ong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Heriat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini, wartawan Tribun Priangan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini, Pak? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja di wilayahnya? Tugasnya adalah, yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti Tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk Tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga ditambah dengan kolesterol.
Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc. Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering, Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baihaqi juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga.
Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baihaqi, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke Sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Yustina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani.
Apa janji apa ini? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja yang di wilayahnya? Tugasnya adalah yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga, ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc. Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering, Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaki juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi menyebut kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baihaqi, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisyah Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisyah Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kompleks Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan sedikit bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya,
Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Ninur Aini, wartawan Tribun Priangan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini, Pak? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja di wilayahnya? Tugasnya adalah yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada 3 surat suara untuk semua jenis pemilihan. Diketahui sebelumnya pada pemilu serentak 2019, KPU menggunakan sekira 5 surat suara. Adapun kala itu 1 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ilham mengatakan, selain menghemat biaya produksi surat suara, kotak suara yang bakal digunakan juga akan berkurang. Pasalnya kotak suara mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara. Kendati demikian, Ilham menyatakan KPU akan mengajukan anggaran pemilu 2024 senilai 76 triliun rupiah. Adapun alasannya, penyederhanaan model surat suara tersebut sudah masuk dalam perhitungan KPU. Lalu menurutnya dalam kontestasi politik 2024, KPU turut mengajukan kenaikan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara selaku badan ad hoc.
Lantas dari anggaran yang diajukan sekira 54% untuk honor para petugas. Konsumsi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sleman dinilai kurang pantas. Bahkan di media sosial disebut mirip snack saat takziah. Satu di antara pihak yang dituduh menyediakan konsumsi pelantikan tersebut adalah Sinta Catering. Pihak manajemen pun angkat suara memberikan klarifikasi. Manajemen Sinta Catering, Yasinta melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya bukan vendor yang bermitra langsung dengan pengguna, dalam hal ini KPU Sleman. Pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk Boga tersebut hanya sebatas mengerjakan pesanan. Kami yang terlibat dalam pengadaan produk Boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami, kata Yasinta, dalam keterangan tertulis tersebut. Pesanan tersebut yang kemudian menjadi snack konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Kabupaten Sleman, pada Kamis, 25 Januari 2024. Konsumsi tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap tidak pantas. Atas kejadian tersebut, manajemen Sinta Catering mengungkapkan rasa prihatin dan menyesalkan atas apa yang telah terjadi. Ketua KPU Sleman, Ahmad Baihaqi juga memberikan klarifikasi atas persoalan snack konsumsi pelantikan KPPS tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas. Ia menjelaskan bahwa pihak Sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman media yang saya hormati dan warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terkait dengan kejadian snack yang kurang pantas, kami melakukan klarifikasi. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada hari Kamis kemarin viral di media sosial. Penyebabnya karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak, bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah. Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi menyebut, kejadian ini merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi. Dia pun mengakui bahwa paket snack yang diberikan kepada peserta pelantikan KPPS memang tidak layak, utamanya jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk konsumsi yang dipatok Rp15.000 hingga Rp16.000 per paketnya. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta berbeda, di mana snack yang disediakan hanya berupa air mineral kemasan gelas dan roti saja. Seorang warganet bahkan menanyakan langsung ke pihak catering yang menyebutkan jika paket konsumsi itu hanya senilai Rp5.000 per paketnya. Ketua KPU Sleman menyebutkan perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan anggota KPPS ini ada di sekretariat yang memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Semula, anggaran konsumsi pelantikan akan diturunkan ke panitia pemungutan suara tingkat kalurahan. Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah, sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga. Dia mengklaim bahwa masalah ini sudah beres pada tingkat perencanaan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan. Dalam tahap persiapan itu diputuskan bahwa anggaran konsumsi per paket sebesar Rp15.000. Namun faktanya snack yang tersedia justru tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Menurut Baihaqi, pihak vendor ternyata memberikan pekerjaan penyediaan konsumsi itu ke penyedia lainnya. Hal itu dilakukan karena vendor merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pelantikan serentak seluruh anggota KPPS di Kabupaten Sleman. Dari kejadian tersebut, KPU Sleman telah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya ketika ada kegiatan lain yang dilaksanakan di tingkat PPK maupun PPS, maka anggaran untuk kebutuhan konsumsi akan diturunkan ke Sekretariat PPK di kecamatan. Sebanyak 27.601 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS se-Kabupaten Ciamis resmi dilantik dan diambil sumpahnya bertempat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Komplek Islamic Center Ciamis pada Kamis 25 Januari 2024.
Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasannya para KPPS tersebut merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisani Nur Aini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Yustina dan juga Tribuners. Jadi ada sebanyak 27.601 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kabupaten Ciamis yang hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya bertepat di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Komplek Islamic Center Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 25 Januari 2024 tadi pagi. Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdhani, mengatakan bahwasanya para petugas KPPS itu merupakan ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 karena mereka adalah bagian terkecil daripada komisi ataupun komisi pemilihan umum. Dan tugas mereka yang pertama itu nantinya membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS-nya masing-masing. Jadi terkait dengan persiapannya nanti, hari ini mereka sudah dilantik, kemudian besok akan dilakukan bimbingan teknis selama 3 hari mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2024. Dan dalam kesempatan tersebut juga Oong mengatakan selamat menjalankan tugas selama 1 bulan ke depan, dan kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan untuk mengantisipasi anggota KPPS yang kelelahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Oong mengatakan bahwasanya sebelum mereka mendaftar sebagai anggota KPPS, memang mereka harus melakukan sejumlah tes kesehatan, salah satunya seperti tes gula darah, kemudian juga tes kolesterol. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Ciamis juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nanti menjaga untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada anggota ataupun kelompok KPPS yang mengalami kelelahan saat penghitungan dan juga pemungutan suara. Selain itu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para KPPS juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Heriat Sunaria, kemudian Sekretaris Daerah, Haji Tatang, kemudian juga ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga Dandim 0613 Kabupaten Ciamis, Letkol INF Wahyu Alfian Arisandi, serta tamu undangan lainnya. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk sebanyak 27.600 anggota KPPS tersebut, acara tersebut dirangkai dengan penanaman pohon yang secara simbolis dilakukan di belakang gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, dan Oong selaku Ketua KPU Ciamis mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut sebagai simbol bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena logistik yang digunakan untuk pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti berasal dari pohon, contohnya seperti kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, dengan cara bersyukur atas logistik yang dihasilkan daripada pohon-pohon itu, para KPU Ciamis dan juga para anggota KPPS akan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Demikian Yustina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani. Janji apa ini? Untuk kegiatan hari ini adalah pelantikan pengambilan sumpah janji anggota KPPS serentak seluruh Indonesia. Untuk Ciamis itu yang dilantik ada 27.601 orang se-Kabupaten Ciamis. Tugasnya nanti apa aja yang di wilayahnya? Tugasnya adalah, yang pertama adalah membantu KPU dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Jadi terkait dengan persiapan nanti tungsura, hari ini mereka dilantik, kemudian besok dilakukan bimbingan teknis untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara. Berapa hari bimbingan teknisnya? Bimbingan teknis itu direncanakan dari tanggal 26, 27, 28. Jadi 3 hari. Ada pesan untuk anggota KPPS yang akan bertugas? Petugas KPPS yang hari ini dilantik, selamat menjalankan tugas karena selama 1 bulan. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya harus penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi. Kemudian ini tentunya karena ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu adalah KPPS. Karena mereka adalah bagian terkecil dari KPU.
Jadi saya harap mereka bertugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga pemilu 2024 sukses tanpa ekses dan berintegritas. Kalau untuk KPPS sendiri boleh? Untuk mencegah kejadian itu, kami sebetulnya sudah mengantisipasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama cek kesehatan, kemudian gula darah juga, ditambah dengan kolesterol. Inilah perbedaan pemilihan umum Indonesia pada 2019 silam dengan 2024 mendatang. Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyatakan akan melakukan penyederhanaan desain surat suara baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran biaya logistik di pemilihan umum 2024 hingga 60%. Seperti diketahui, model formulir surat suara yang disimulasikan ialah ada 2 surat suara. Kemudian ada